Ini adalah Sarmo Wonogiri. Ya, ia ditangkap polisi. Ini bukan orang sembarangan. Dialah pembunuh berantai. Kasus Sarmo, seorang tukang kayu yang terlibat dalam pembunuhan berantai di Wonogiri, telah menarik perhatian publik dan media. Dalam kasus ini, Sarmo membunuh 2 teman sekerja dan mengubur jasad-jasadnya untuk menghilangkan jejak. Motif pembunuhan Sarmo berkaitan dengan masalah usaha dan utang piutang. Kasus ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas dan tidak melanggar hukum dalam usaha. Inilah kekejaman Sarmo. Penemuan kerangka manusia di 2 lokasi menjadi awal terungkapnya pembunuhan berantai yang dilakukan Sarmo di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selama kurang lebih 4 tahun, Sarmo ternyata membunuh 4 orang yang semuanya berawal dari masalah uang. Kekejaman Sarmo ini terungkap saat ditemukan 2 kerangka manusia ditemukan di tempat pemotongan kayu dan di tengah hutan. Para korban adalah teman Sarmo, antara lain Agung Santoso dan Sunaryo. Kedua kerangka ditemukan dalam kondisi terkubur di tanah. Saat digali, kerangka manusia tersebut hanya tinggal tulang belulang berukuran kecil. Berikut ini perjalanan kasus pembunuhan berantai Sarmo yang berhasil diungkap. Sarmo mengaku membunuh Agung Santoso, warga Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada tahun 2021. Dia membunuh dengan menggunakan racun apotas, kemudian mengubur korbannya sendiri. Agung adalah rekan kerjanya yang sama-sama memiliki usaha bersama penggergajian kayu yang berada di Girimarto. Saat kejadian, Agung pamit ke istrinya hendak menagih utang ke rekannya sebesar 140 juta rupiah yang berada di Yogyakarta. Namun Agung tidak kembali hingga keesokan harinya. Sang istri pun melaporkan kejadian itu ke Polres Klaten. Ternyata Agung pergi menemui Sarmo di sebuah gubuk perkebunan di Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Mereka membicarakan soal usaha penggergajian yang dijalankan bersama. Saat diminta bagi hasil yang besar, pelaku kurang setuju dan menyebut usaha tersebut kadang sepi, kadang ramai permintaan. Bagi hasilnya yang kalau pas ramai bisa penuh, kadang sepi berkurang, dia tidak bisa menerima. Mintanya penuh terus, dikira saya korupsi, saya tidak becus, kata Sarmo. Menurut Sarmo, tindakan yang membuatnya emosi adalah saat korban menunjuk-nunjuk keningnya sambil berkata bahwa penggergajian akan pindah ke Klaten. Pelaku kemudian memberi korban botol air minum kecil yang telah dicampur dengan apotas. Korban yang meminum air itu meninggal, kemudian mayatnya dikubur di area perbukitan. Korban kedua yang berhasil diungkap adalah Sunaryo, warga lingkungan Pagil, Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Wonogiri. Pelaku meracun korban pada tanggal 27 April 2022. Usai nyawa korban terenggut, Sarmo mengubur jasad Sunaryo di bawah tempat tidurnya. Korban dikubur persis di bawah dipan atau kasur, ujar Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Wonogiri AKBP Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah dalam jumpa pers Sabtu 9 Desember 2023 dikutip dari Tribun Solo. Selama 3 bulan, Sarmo tidur di atas kuburan Sunaryo. Pembunuhan ini dilatar belakangi masalah pelaku menggadaikan mobilnya kepada korban. Di hari kejadian 27 April 2022, sekitar pukul 19.30 WIB, Sunaryo meninggalkan rumah untuk mengantar mobil Sarmo. Sarmo beralasan tidak ada kendaraan, sehingga meminta Sunaryo untuk mengantar mobilnya, ucap Indra. Nantinya, untuk pulang, Sunaryo dijanjikan Sarmo akan diantar menggunakan mobil. Serah terima mobil dilangsungkan di rumah Sarmo. Seusai serah terima, Sarmo mengantar Sunaryo pulang. Namun kala itu pelaku sempat mengajak korban ke warung angkringan di Girimarto. Saat itulah Sarmo menuangkan racun ke minuman Sunaryo. Minuman beracun tersebut membuat korban merasa pusing. Lalu Sarmo memasukkan korban ke dalam mobil dan dibawa berkeliling di daerah Girimarto. Menurut pengakuan Sarmo, dirinya membunuh korban karena ditekan agar melunasi utangnya karena sudah jatuh tempo. Selain itu dia marah karena sering dicaci maki. Korban bilang sudah dibantu tapi tidak bisa mengerti, pokoknya mencaci maki saya, ungkap Sarmo. Sarmo sempat
merasa ketakutan karena polisi sempat mendatangi tempat tinggalnya di Desa Semagar, Kecamatan Girimarto. Agar jejak kejahatan tidak ketahuan, Sarmo menggali kuburan Sunaryo lalu memindahkan tulang korban ke tempat lain. Ia juga melakukan cara-cara lain agar perbuatannya terhadap Sunaryo tidak terendus polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, terungkap korban lainnya yaitu wanita berinisial K yang ternyata dibunuh pada tahun 2020. Korban K mengenal pelaku dari media sosial Facebook. Hubungan mereka berdua semakin dekat walau K sudah memiliki suami dan anak. K dan pelaku kemudian memutuskan pergi berdua ke daerah Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 12 Februari 2020. Kala itu mereka berdua pergi untuk menjual motor milik korban. Setelah menjual motor, mereka singgah ke kawasan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Kasat Reskrim Polres Wonogiri, Ibtu Yahya Dadiri mengatakan korban dan tersangka kemudian pulang setelah dari Tawangmangu. Namun sesampainya di daerah Kecamatan Puh Pelem, Wonogiri, mereka mencari tempat untuk berteduh karena saat itu turun hujan. Namun korban memilih untuk tidak meminjamkan uang hasil menjual sepeda motor itu. Sekira pukul 18 waktu itu akhirnya K dibunuh dengan cara dicekik di tempat berteduh itu. Setelah membunuh korban, tersangka mengambil ponsel dan uang milik perempuan 26 tahun itu sejumlah Rp11.500.000. Sebelum pergi, pelaku meletakkan jasad korban di tanah kosong. Sementara itu keluarga sempat mencari keberadaan K. Bahkan keluarga sempat membuat laporan ke polisi. 4 bulan kemudian, tepatnya pada 16 Mei 2020, jasad K ditemukan tinggal kerangka di sekitar tempat pemakaman umum Desa Giri Hajo, Kecamatan Puh Pelem, Kabupaten Wonogiri. Sementara itu, satu korban terakhir adalah Sudimo, pemilik lahan yang disewa oleh Sarmo untuk penggergajian kayu di Dusun Ciman, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto. Namun belum diketahui pasti motif pembunuhan Sudimo. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Sedangkan Sudimo dibunuh dengan cara seperti dua korban yang terungkap sebelumnya. Korban diberi minuman yang telah dicampur apotas, tutur Lutfi. Dengan tambahan 2 korban baru, lanjut Lutfi, total 4 korban pembunuhan yang dilakukan Sarmo. Dilansir dari kompas.com, Sarmo, pembunuh berantai asal Kecamatan Girimarto, Wonogiri, dijatuhi hukuman mati dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Wonogiri, Selasa 6 Mei 2025. Sarmo dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Hakim kedua Agusti Hadiwidarto, Selasa, dikutip dari Tribun Solo. Jubir PN Wonogiri Doni menegaskan majelis hakim memutuskan hukuman lebih berat daripada tuntut dan jaksa. Dalam rangkaian sidang yang telah dilalui, diketahui bahwa pihak Sarmo sempat mengajukan pembelaan, namun pembelaan ditolak majelis hakim karena berbagai pertimbangan. Dilansir dari artikel Harian Jogja, banding kasasi yang diajukan terdakwa kasus pembunuhan berantai di Kabupaten Wonogiri, Sarmo, ditolak Mahkamah Agung. Sarmo tetap vonis hukuman mati. Juru bicara Pengadilan Negeri Kabupaten Wonogiri, Doni, mengatakan Sarmo melakukan upaya banding kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri yang menjatuhi hukuman mati kepadanya. Pengiriman berkas banding kasasi Sarmo dilakukan pada Kamis 26 Juni 2025, namun banding kasasinya ditolak. Begitu juga berkas banding yang diajukan Kejaksaan Negeri Wonogiri atas kasus serupa ditolak. Dengan ditolaknya banding kasasi itu, vonis hukuman yang dipakai menggunakan putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, Sarmo tetap divonis hukuman mati, kata Doni kepada Espos Senin 8 September. Sebelumnya, Sarmo divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Wonogiri pada Selasa 6 Mei 2025. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Wonogiri memvonis hukuman mati kepada Sarmo, terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana.
Dia kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, tetapi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menguatkan putusan Pengadilan Negeri pada Rabu 11 Juni 2025. Putusan mati itu merupakan kali pertama di Kabupaten Wonogiri. Terpisah, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogiri, Murdianta Setiabudi, mengatakan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Wonogiri juga mengajukan banding kasasi seperti terdakwa Sarmo. Banding kasasi keduanya ditolak, sehingga putusan hukuman mati untuk Sarmo sudah encourage, ujarnya. Murdianta menyebut setelah encourage ini, JPU mesti menyampaikan hak-hak terdakwa, salah satunya pengajuan gerasi kepada Presiden. Artinya masih ada kemungkinan dia mendapatkan gerasi sehingga hukuman matinya diampuni. Tetapi kalau gerasi ditolak, ya tetap dihukum mati. Cuman eksekusinya kapan belum tahu. Itu pasti membutuhkan waktu lama, jelasnya. Sebagai informasi, Sarmo mengikuti sidang putusan 2 perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Wonogiri. Perkara pertama pembunuhan terhadap Sunaryo, warga Kecamatan Jatipurno, dengan nomor perkara 8/PIB.B/2025/PN-WNG. Perkara kedua dengan nomor perkara 9/PIB.B/2025/PN-WNG, yang ini pembunuhan terhadap Agung Santosa, warga Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Berdasarkan fakta persidangan, Sarmo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada 2 kasus pembunuhan tersebut. Pada perkara pertama, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana mati kepada Sarmo, sedangkan pada perkara kedua, meski terbukti bersalah, hukuman kepada Sarmo nihil. Hal ini karena Sarmo sudah dijatuhi hukuman maksimal pada perkara pertama. Dia tidak mungkin dijatuhi hukuman maksimal yang sama. Sepanjang tahun 2025 ada 3 momen, atau mungkin lebih dari 3 ya, momen istirahat anak ini. Ya, lantas apa saja 3 momen istirahat sepanjang tahun 2025? Itu gue lagi tentang momen istirahat anak ini sepanjang tahun 2025, dan jangan bilang enggak. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.